maupun beliau juga kemanapun ceramahnya selalu mengajak, ayo tong hilap sholat, sholawat, jeung silat. Itu salah satu dasar pondasi bangsa Indonesia. Indonesia tidak akan kuat, tidak akan kokoh kalau umat Islamnya pecah belah. Oh, Kang Aceng Nasir, nanti kita mintakan Kang Aceng Nasir untuk sama-sama di sini. Sebelum Kang Aceng Nasir nanti, beliau adalah sahabat yang kemarin bertemu dengan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Pak Hartarto ya, Erlangga Hartarto. Beliau langsung mengusulkan ke Pak Hartarto sesuatu yang untuk umat Islam. Nanti kita dengar dari beliau. Sebelumnya saya mengundang Kang Nasir bareng-bareng di sini, Kang Aceng Nasir. Tepuk tangan dong buat Kang Aceng Nasir. Luar biasa, ini tokoh Sunda ya. Ini tokoh Sunda, beliau ketua santri Pasundan se-Jawa Barat, dan beliau pun sahabat dekatnya Mas Prabowo Subianto, beliau pun. Jadi beliau orang dekat Pak Prabowo, beliau juga orang dekatnya Pak Hartarto. Ini luar biasa, malam ini saya datang my special guest. Jadi seorang tamu yang luar biasa, tadi pulang jarah dari Manon Jaya. Silakan Kang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Aceng. Luar biasa malam ini. Kang Aceng, alhamdulillah ini ada kepala desa yang muda-muda, bahkan salah satunya pernah kerja di Korea Selatan 5 tahun. Ini juga mantan di jalan, sekarang jadi kepala desa. Nanti minta apresiasi, minta sepatah dua patah atau arahan Kang Aceng. Jujur Kang Aceng, ini kami di Tajur ini tadinya awalnya hanya ngejam musik sambil diskusi sampai malam sama seniman-seniman. Lama-lama kemudian sudahlah kita bareng-bareng ajak teman yang lain. Mari kita bergembira dulu bersama-sama. Saya ingin diiringi satu lagu sebelum Kang Aceng nanti menyampaikan apresiasi bersama Pak Lurah Gareng. Kita nyanyi dulu bareng-bareng ya. Kang Mat Onger itu seneng lagu yang apa ya, yang luar biasa itu. Tadi saya sampai Indonesia, Indomie, Indorayon, Indo apalah macam-macam lah lagunya. Kang Mat Onger, temenin saya dong di sini Kang Mat, bareng-bareng gitu ya. Tapi sebelumnya kita untuk Indonesia dulu yang baru 75 tahun ya Kang Aceng, kita merdeka. Belum lama, Agustus baru kemarin. Kita nyanyi dulu Tanah Air bareng-bareng ya. Tanah air ku tidak ku lupakan. Kang Mat bareng dong, temenin saya. Biasa ya, tanah air itu nggak boleh dilupakan meskipun tanahmu sekarang mahal harganya, kata Kang Hongger kan gitu ya. Iya. Tanah Indonesia ini sekarang tanah mahal, air mahal. Tanah mahal, air mahal. Gas mahal. Gas mahal. Oh, Ismanami gas. Gimana ketua gas tetap mahal ya. Tetapi semahal-mahalnya, sesulit apapun aku tidak, dan kita semua tidak akan meninggalkan Indonesia ini, betul? Betul. Kita tidak akan lari seperti Edi Tansil yang tidak jelas rimbanya.
Kita tidak akan menghilang sebagaimana ilmu halimunnya Harun Masiku di negeri ini. Kita masih tetap tinggal di negeri yang kita cintai. Seburuk apapun, separah apapun, harapan Indonesia bangkit tetap akan bangkit. Dan Kang Aceng, kami mohon Kang Aceng memberikan appreciate kepada pernyataan atau saran. Malum ini kami masih belajar Kang Aceng. Besok lusa mudah-mudahan santri Pasundan ngejam di sini sama Kang Aceng dengan pengurusnya. Kami persilakan Kang Aceng Nasir, tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah biiznillah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, atas uleman guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Miftah Fauzi, beliau ini luar biasa, subhanallah, subhanallah. Jadi hal yang mengagetkan juga, saya diundang untuk hadir di tempat yang spesial ini. Jadi kebetulan dalam beberapa hari kemarin Kiai, saya ziarah ke beberapa makom di Tasikmalaya, di Gelunggung. Rupanya tidak ada sedikit ya, rupanya ada sesuatu yang aneh juga. Kebetulan ayang saya Syekh Ibrahim, ayang Raden Salinggi, pernah tirokat di kaki Gunung Galunggung. Jadi waktu saya ke situ, ada seorang kakek yang mengejar, pengen merangkul gitu. Ya Pak, rangkul saja nggak apa-apa. Saya bilang, ini saya mau ngasih tahu, ini di sana itu ada ini Syekh Ibrahim. Ya saya langsung ke sana sama teman-teman gitu ya. Pas turun, namanya desa apa? Kang Ibu, kecamatan apa itu? Hah? Sariwangi ya, Sariwangi ya. Sariwangi, ternyata ada danau yang airnya sangat jernih, danau itu. Nah, pas ke bawah lebih kurang 20 meteran, oh ternyata petilasan leluhur saya di situ. Beliau tirokat cukup lama di kaki Gunung Galunggung, yang selanjutnya menjadi ya alhamdulillah salah satu ulama besar di Limbangan yang menyebarkan syiar Islam. Dan kebetulan dari keturunan beliau ini banyak melahirkan ulama-ulama, kecuali saya bukan. Cikelepu ya, saya di Cikelepu. Jadi dari situ, ini cerita sedikit ya, boleh ya? Besoknya saya balik lagi ke Tasik karena harus ada semacam ilapan ya, jadi ada makom walahir gitu ya. Walahir ya, awal dan akhir gitu ya. Ke situ subhanallah, ini di luar cerita nalar gitu ya. Lah hadirlah diantaranya Pangeran Langlang Buana, Pangeran Jaga Raksa, terus Syekh Nurjati juga. Karena memang kebetulan Syekh Salinggi, leluhur kami yang di Limbangan itu, ke sana itu Syekh Datu Kahfi, Syekh Datu Kahfi atau Syekh Datu Kahfi dari Cirebon, dari India dan seterusnya. Jadi ternyata Tasikmalaya, Galunggung itu ya dengan kami dari Limbangan itu ya satu leluhur. Dan beliau ini di Banten adalah Tubagus ya. Jadi ketika kami silaturahmi seperti dulu, masih ada ayah almarhum Abu Jadi Miati dan seterusnya. Karena dari Banten itu juga Syekh Sultan Hasanuddin kan putranya Syarif Hidayatullah, dan dari yang kesininya juga runtuhnya ke Galunggung juga sama. Jadi kita ini berkumpul sebenarnya bukan siapa-siapa, kita ini saudara kumargi paremen obor. Batas-batas wilayah ini yang menyekatkan silaturahmi. Sementara universalisme dan kosmopolitanisme Islam tidak ada sekat, tidak ada batas, disatukan dengan satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, karena itu di tempat yang penuh berkah ini saya
maupun beliau juga kemanapun ceramahnya selalu mengajak, ayo tong hilap sholat, sholawat, jeung silat. Itu salah satu dasar pondasi bangsa Indonesia. Indonesia tidak akan kuat, tidak akan kokoh kalau umat Islamnya pecah belah karena kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, kepentingan perut, kepentingan tikoro pendek. Umat Islam kepentingannya satu, bagaimana tegaknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Budayawan, seniman maupun unsur-unsur lainnya itu adalah merupakan khasanah bangsa. Islam masuk. Kebetulan di daerah kami merupakan persinggahan dari Sultan Agung, pasukan Sultan Agung, termasuk ke Tasik di sini, pasukan di Sultan Agung Triayasa, termasuk masuknya ke kaki Galunggung dan tempat pertemuan Walahir itu. Walahir itu ternyata tempat perkumpulan para aulia. Subhanallah, subhanallah, Allah tunjukkan bukti-bukti masa lampau kejayaan Islam ada di tanah ini, tanah Priangan Timur. Kalau seandainya umat Islam saat ini tidak mau bangkit dan tidak bersatu, kejayaan-kejayaan itu leluhur kita akan sedih. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, subhanallah, ini malam awal daripada penyatuan hati. Ini malam adalah mempertemukan insan-insan yang diikatkan oleh kalimah-kalimah Allah. Umat Islam tidak ada batasan negara. Kita datang ke Mekah, kita datang kemanapun, seperti hanya saya datang ke beberapa negara, diantaranya ke Ukraina misalkan. Subhanallah, ketika saya sholat berjamaah di Masjid Ar-Ra'id tahun 2017, 2018, kemarin juga masih berangkat karena memang gara-gara Covid. Di samping saya, dia hanya bilang Allah, Allah. Sebelahnya lagi kenyam-kenyam tubuh gue teh. Ternyata sehari di Masjid Ar-Ra'id rata-rata 50 orang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Betapa mereka ingin dan yakin bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin, bahwa Islam ini adalah pembuka tabir daripada kegelapan dunia ini. Sesungguhnya adanya Covid ini tak perlu salahkan siapapun, salahkan kita bangsa Indonesia, umat Islam yang banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk umat dunia ini banyak lupa akan kekuasaan Allah, akan kenikmatan Allah, merasa dirinya lebih hebat daripada penciptanya. Allah berikan peringatan. Sadar, sadar, sadar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadar, sadar, ini kita tidak selamanya di dunia ini. Sadar, sadar, sadar. Sesungguhnya kekayaan yang ada adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kaya di yaumul akhir. Jangan pernah kita cemburu, jangan pernah kita merasa kecil hati, iri terhadap orang yang mobilnya mewah gonta-ganti, rumahnya megah, tanahnya ratusan hektar, istrinya puluhan. Karena 4 dia udah tanggung, puluhan. 4 standar 40. Sampai dia meninggal, tanahnya masih hektaran, tabungannya masih, bahkan nilainya bisa triliun. Harta itu dia tinggalkan di dunia, dia tidak bawa ke akhirat. Apa yang akan terjadi? Bagaimana pertanggungjawabannya? Betapa kerasnya, betapa beratnya. Seperti halnya Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul, paling belakang masuk surga karena pertanggungjawaban terhadap harta dari mana dan kemana. Ini yang harus kita sama-sama kaji, sama-sama nikmati, sama-sama hayati. Ini step pertama tadi. Mohon izin Kiai, betapa saya sangat bahagia. Jadi tiba-tiba beliau mengundang saya.
yakin ini bukan karena ada sesuatu, karena Allah telah mengutus malaikatnya, entah melalui cara apapun, ada ketukan hati beliau mengingatkannya dan mengundang saya kemari. Biiznillah Allah telah mendatangkan saya kemari, subhanallah, dan mempertemukan bapak-bapak sekalian untuk hadir di sini. Kalau tanpa izin Allah, tanpa keikhlasan, tanpa ada keikhlasan datang ke sini tidak mungkin datang. Bisa saja ada kendala. Semoga yang hadir wabil khusub, yang mengundang menghadirkan, mendapatkan keberkahan, umur yang panjang, diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan senantiasa kita diberikan keteguhan iman dan Islam. Subhanallah, subhanallah. Pak Kiai, pertama tadi Pak Kiai menyampaikan, saya kebetulan sebagai Ketua Umum Santri Pasundan, apa yang harus kita lakukan untuk saat ini. Kenapa saya bentuk yang namanya Santri Pasundan? Karena Tatar Sunda ini santri. Cuman banyak yang lupa akan jati dirinya. Ketika saya tanya kepada teman-teman, saya kebetulan sekarang punya santri, santrinya santri batik ya. Santri batik ya? Santri batik. Jadi badannya penuh dengan lukisan, tato-tato, makanya santrinya santri batik. Santri batik yang tadinya dia melukis tubuhnya dengan keindahan menurut ekspresinya, sambil pikirannya tidak atau jauh daripada Allah, tapi sekarang biarpun tubuhnya tidak perlu berubah, yang penting lukislah hatimu dengan ibadah. Masya Allah. Lukislah jiwamu dengan penuh keindahan, karena kalau Allah hadir di dalam jiwa, Allah lahir dalam dada, indah. Tidak ada indah seindah apapun, seni itu tidak ada seindah apapun kecuali indahnya sebuah seni itu ada dalam hati, dan hati pemilik hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kang Aceng, ngobrol-ngobrol, saya kemarin lihat live bahwa Kang Aceng menyampaikan beberapa di kementerian, termasuk langsung head to head dengan Pak Menko Perekonomian. Ingin dengar kabarnya itu Kang Aceng. Begini, kebetulan saya tiba-tiba mendapatkan, bukan ya mendadak sebenarnya, mendapatkan undangan dari Pak Menko dan juga sebelumnya dari One Team Press, dan juga besok kebetulan ada Menko, salah satu Menko juga datang ke tempat saya besok. Jadi begini, kenapa hal yang saya sampaikan gini Kiai, Pak Menko, problem masyarakat ini adalah COVID-19 dan kita semua. Ya, corona itu ya. Ya. Tapi pasca itu adalah bagaimana solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi. Ya. Dan Anda sebagai Menko punya tanggung jawab penuh untuk bagaimana mengupayakan, memperjuangkan untuk setidaknya mengatasi itu. Tetapi kami fokus ke persoalan pondok pesantren dan para santri. Karena yang kami rasakan banyak santri yang setelah lulus dia bingung, tidak semua santri lalu dia ke masyarakat jadi ajengan. Ada juga santri bahkan mungkin banyak setelah dia lepas dari pesantren, dia nikah, tidak punya tempat ataupun belum siap untuk menjadi ajengan. Banyak yang dia berdagang atau apa, tetapi dalam konteks ekonomi yang kurang baik. Jadi saya minta beberapa hal. Pertama, agar seluruh pesantren, jadi bukan hanya Jawa Barat saja, seluruh pesantren se-Indonesia, tapi percontohan Jawa Barat, wabil khusus Priangan Timur, yaitu Garut, Tasik dan seterusnya, karena kebetulan beliau itu juga asli dari Sukabumi ibunya. Oh, Pak Erlangga Hartarto. Ya, dari ibunya di Sukabumi. Jadi dia lebih suka kalau bilang Kang Erlangga, ya sudah kita panggil Kang. Baik, terima kasih Kang. Jadi mudah-mudahan Santri Pasundan ini juga memberi kontribusi buat kehidupan pesantren, termasuk perbaikan-perbaikan status daripada pondok pesantren. Insyaallah. Tapi ada Kang yang kita lupakan. Hari ini pesantren nyuwun sewu tidak bermaksud merendahkan martabat pesantren. Memang mengalami degradasi dari sisi kualifikasi dan sisi kuantiti. Saya khawatir literasi kitab, daya tulis kitab di pesantren sudah hilang, budaya menulis kitab, menukil sebuah pengetahuan ini sudah hilang. Yang ada adalah punten
jangan-jangan sudah habis sama proposal bansos dan hibah gitu loh. Nah, itu ini yang kita berharap tidak begitu pesantren ini kan. Itu tidak begitu, sehingga kita bikin pola baru. Amin, amin. Bikin pola barunya gini, bukan ada, karena gini, yang dapat dengan proposal dengan apa itu kan mungkin 5-10% saja. Sehingga pesan-pesan besar itu kan ini yang kelihatan ini. Kalau saya tujuannya bukan ke sana. Tapi bagaimana pemerintah misalkan mendorong program entrepreneurship. Subhanallah. Gitu. Saya sepakat. Jadi tidak pakai proposal, tidak apa ya. Datang dong, rangkul dong, bahwa berikan pelatihan, bukan kebendaan langsung, dan sebagainya. Yang penting ini masyarakat ini bisa mandiri, jadi santri mandiri itu. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Aceng. Atulun, sekali lagi kita terima kasih buat beliau, dan karena beliau orang Garut, orang Sunda, mari kita sama-sama lagu Tuhon Cewang. Saya minta lagu Tuhon Cewang, bareng-bareng Tuhon Cewang sama Kang Aceng, kita bareng-bareng, dan Pak Lurah Gareng, saudaraku dan adikku yang sangat setia dan sangat baik dalam kehidupanku, punya sejarah khusus. Nyanyiin Tuhon Cewang, Pak Lurah sama Kang Aceng Nasir. Morea karena pahlawan bangsa, jadi mundur pantang bulan, dan laksana berjuang ke remajai, para itu tegang hati, kaya rasa minta pulang terima, ikhlas hidup korban merdeka. Sawang Sulandi, Wiyandi, Wan Sadayana, Wan bangsa mundur, sudah jangan laksana, remajai mati, kenapa pulang terima, ikhlas hidup korban merdeka. Tepuk tangan buat Mas Debleng yang luar biasa. Kang Aceng tetap di sini.